Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-28 mengenai wasiat Rasulullah kepada umatnya. An Abi Najihil Irbad ibn Syariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idata wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun wa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in wa awsina qal usikum bitaqwallah azza wa jalla was sam'i wat ta'ati wa in ta'ammaru alaikum abdun wa innahu man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdina addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat pada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Demikian telah saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-28 mengenai wasiat Rasulullah kepada umatnya. Jadi di sini Rasulullah bersabda, yaitu agar kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah khulafa'ur rasyidin,
yang terbimbing, yaitu Khulafaur yang pertama yaitu Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh Umar, kemudian oleh Utsman, dan kemudian oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah melihat setelah beliau wafat nanti akan terjadi banyak perselisihan, maka sepeninggal beliau bersabda bahwa kita diwajibkan mengikuti sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Memang benar, di zaman sekarang ini banyak terjadi perselisihan. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B yang benar. Yang satu mengatakan satunya sesat, yang satu mengatakan mereka tidak sesat. Maka benar juga apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa sepeninggal beliau maka akan terjadi banyak perselisihan. Maka oleh karena itu kita diwajibkan berpegang teguh pada sunnah beliau, yaitu perkataan beliau, perbuatan beliau, atau diamnya beliau terhadap sesuatu perkara. Itu yang disebut dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu wajib bagi kita di zaman yang sekarang ini itu tetap berpegang teguh pada sunnah beliau, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang terbimbing, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian beliau bersabda, jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Jadi, kalau ada sesuatu ibadah kita yang diada-adakan, maka itu disebut bid'ah atau sesat. Sebagai contoh dari hadis ini adalah sholat subuh. Kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat, maka itu disebut sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru. Karena Rasulullah tidak mengajarkan, maka itu disebut bid'ah. Jadi kalau sholat subuh 3 rakaat itu disebut bid'ah atau sesat. Jadi kita tetap wajib mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian kita menjauhi setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah atau sesat. Demikian dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.